Shalom teman-teman. Oke, kembali lagi di episode Anak Bertanya. Oke, bersama aku ada 3 teman-teman kita yang cantik-cantik dan juga ganteng nih. Oke, sebelum itu kita bakal kenalan dulu. Yang pertama dari sebelah kanan, siapa nih namanya? Shalom, nama saya Renata, kelas 6, umur 11 tahun. Oke, halo Renata. Oke, dari sini nih yang paling ganteng, siapa nih namanya? Halo teman-teman, nama aku Yosua, umur 7 tahun, kelas 2. Oke, halo Yosua. Oke, yang terakhir nih, yang paling cantik juga nih, siapa namanya? Hai teman-teman, nama saya Alicia, umur 7 tahun, kelas 3 SD. Oke, bersama teman-teman kita ini kita bakal mulai berdiskusi teman-teman. Pastinya menarik banget. Oke, jadi sebelum kita diskusi, aku mau tanya dulu ke teman-teman semua. Siapa yang mau bertanya duluan? Saya. Oke, Renata, apa pertanyaan? Aku pengen nanya Kak, apa sih itu keselamatan? Oke, pertanyaannya bagus banget teman-teman. Keselamatan. Oke. Keselamatan itu berarti kita diselamatkan dari suatu hal yang membahayakan diri kita, teman-teman. Oke, di sini mungkin teman-teman, aku mau nanya teman-teman, ada yang pernah selamat dari kecelakaan mungkin? Ada? Oke, ada. Coba, pernah? Oh, dari kecelakaan apa? Ditabrak tapi nggak kena. Oh, mau ditabrak tapi nggak kena, puji Tuhan. Oke, nah keselamatan itu kayak gitu teman-teman. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, kalau di Alkitab, kita bisa buka Alkitab, coba. Nah, buka Alkitabnya. Coba, buka Alkitabnya dong. Oke, nah kalau di Alkitab ini yang teman-teman pegang sekarang, keselamatan itu adalah dari Tuhan Yesus yang menebus dosa kita sehingga kita nggak mengalami hukuman dosa, teman-teman. Nah, siapa di sini yang nggak berdosa? Oke, semuanya berdosa ya teman-teman. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita pun sebagai manusia semuanya berdosa, teman-teman. Oke, sekarang kakak minta coba Renata baca Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, seperti yang tadi di ayatnya, karena kita sudah berdosa, yang seharusnya upah kita adalah maut, tapi Tuhan Yesus rela turun dari surga, menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Gimana caranya Kak? Nah, caranya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Oke, kenapa sih Kak harus mati di atas kayu salib? Nah, teman-teman, jadi pengampunan akan dosa-dosa kita itu harus berdasarkan keselamatan yang daripada Tuhan dan dengan darahnya Tuhan itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi tubuh kita yang sudah kotor dengan dosa bisa Tuhan sucikan, bersihkan dengan darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib. Oke, jadi keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan yang harusnya kita mengalami hukuman dosa, tapi Tuhan selamatkan kita untuk bisa bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Oke, apa udah terjawab Renata? Sudah Kak. Oke, puji Tuhan. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya lagi? Saya Kak, Oke, Ezi mau bertanya. saya mau bertanya, adakah yang bisa diselamatkan? Oke, adakah yang bisa diselamatkan? Oke, jawabannya jelas ada. Oke, sekarang kita buka lagi Yohanes 3 ayat 16. Buka semua, yuk. Yohanes 3 ayat 16. Oke, bisa dibacain Ezi? Karena begitu ia telah mengaruniai anaknya yang tanggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kenal. Oke, hidup yang kekal. Oke, dari ayat Yohanes 3 ayat 16
itu dikasih tahu sama kita teman-teman dari Tuhan bahwa yang bisa memperoleh hidup yang kekal adalah kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, jadi bisa banget, pasti ada yang bisa, bahkan banyak orang yang bisa diselamatkan teman-teman. Karena Tuhan telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Nah, jadi tapi kalau misalnya kita nggak percaya, Tuhan udah kasih nih keselamatan. Tuhan udah mati di atas kayu salib. Tapi kalau kita nggak percaya, kita nggak bisa diselamatkan adik-adik. Nah, jadi yang bisa diselamatkan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Kita menerima keselamatan daripada Tuhan dan mengaku kesalahan dan dosa-dosa kita. Oke, apa udah terjawab Ezi? Sudah. Oke, lanjut ke satu pertanyaan terakhir dari teman kita yang paling ganteng nih. Cua, mau nanya apa Cua? Pak, Tuhan kan adalah juru selamat. Bagaimana aku bisa percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat? Oke, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Oke, pertama-tama kita harus paham nih bahwa kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, ya kan? Bener kan? Nah, ada satu penyelamat yaitu Tuhan itu sendiri teman-teman. Karena cuma Tuhan yang bisa selamatin kita dari kuasa dosa. Iya, kuasa jahat. Bener banget. Nah, keselamatan yang daripada Tuhan itulah yang menjadi bagian kita. Nah, Tuhan yang mana sih Kak? Tuhan kita siapa sih? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, cuman Dia satu-satunya penyelamat yang bisa selamatkan kita dari kuasa dosa. Oke, sekarang kita buka ayat Kisah Para Rasul 16 ayat 31b. Oke, ayo cepet. Yuk. Oke, Cua udah ketemu belum? Nah, ini Cua. Oke, Cua bisa dibacain? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Oke, berarti gimana cara kita bisa percaya kepada Tuhan? Yang pertama, kita percaya dengan segenap hati kita bahwa cuman Tuhan Yesus yang bisa selamatkan kita. Nah, tapi menurut adik-adik cukup nggak kalau kita cuman percaya aja sama Tuhan Yesus? Enggak. Menurut Renata enggak? Kalau menurut Cua? Enggak. Kalau menurut Ezi? Enggak. Oke, berarti enggak semuanya ya. Nah, benar banget, kita bukan cuman percaya aja teman-teman, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Nah, gimana caranya? Oke, siapa di sini yang pernah melakukan dosa? Iya, pasti semua kita ya, termasuk kakak juga. Nah, coba kakak mau tanya Renata, dosa apa yang pernah kamu lakukan? Berbohong, iya, kakak juga pernah. Nah, kalau kita melakukan dosa, kita harus bertobat. Nah, kita harus bertobat, kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Oke, itu yang pertama ya. Berarti bukan cuma percaya, tapi kita harus bertobat dari semua kesalahan kita. Nah, yang kedua apa lagi? Selain kita udah minta ampun kepada Tuhan, kita harus beriman. Nah, apa sih iman itu, teman-teman? Nah, iman itu kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati bahwa kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita, sehingga kuasa jahat tidak lagi berkuasa di dalam diri kita, teman-teman. Jadi yang pertama kita harus percaya, terus kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan, dan yang terakhir kita harus beriman. Betul. Oke, sekarang kita udah selesai nih diskusinya. Nah, sekarang kita mau tutup, tapi untuk teman-teman yang di rumah jangan lupa share, like, komen, dan juga subscribe IRC Sawangan teman-teman. Dan juga jangan lupa follow Instagram di bawah ini. Oke, nah. Dan sekarang kita akan berdoa. Oke, semuanya senang? Senang? Oke, semua pertanyaan sudah dijawab. Sekarang kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, sekarang kami sudah selesai ya Tuhan diskusinya ya Bapa mengenai keselamatan ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang memberikan keselamatan itu ya Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Bagi Cua, bagi Ezi, bagi Renata, bagi aku sendiri Bapa, dan juga bagi teman-teman semua ya Bapa. Bagi semua orang ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan supaya kami dapat menerima keselamatan itu ya Tuhan. Sebab Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami ya Bapa. Kiranya ya Bapa kami dapat percaya dengan segenap hati kami ya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup ya Tuhan. Dan kami melakukan kehendak-Mu hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah. Dadah.